The only way to prove your I'll gladly stand trial. includes paying bail. How was I supposed to know they wouldn't take water? You see, your statue. Painting at sunset. What just happened? Guards! Toph, what happened? I got scared. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 25-27. Di bagian sebelumnya, Aang, Katara, dan Sokka secara tidak sengaja bertemu dengan para pengembara yang membantunya pergi ke kota Omashu. Di dalam jalur rahasia itu, mereka semua sempat tersesat dan terpisah. Hingga akhirnya, Aang dan Katara berhasil menemukan jalan keluar setelah mereka berdua berciuman. Sedangkan Sokka dan para pengembara juga berhasil keluar dengan bantuan dari tikus tanah. Kemudian, Aang, Katara, dan Sokka pergi menuju kota Omashu yang telah dikuasai oleh negara api. Di sana, mereka mencoba membantu Bumi untuk pergi dan bebas dari pasukan negara api. Akan tetapi Bumi menolak pergi karena ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melawan pasukan negara api. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan terjebak di dalam sebuah rawa. Di sana mereka bertiga bertemu dengan para penghuni hutan yang memiliki kemampuan dalam pengendalian tumbuhan dan air. Scene berlanjut di tengah hutan ketika Aang, Katara, dan Sokka sedang tertidur, tiba-tiba saja mereka dikepung oleh pasukan negara api. Sewaktu mereka bersiap untuk melarikan diri, Aang dan Katara secara tidak sengaja hampir meninggalkan gulungan pengendali air dan tongkatnya. Lantas Katara pun bergegas mengambil gulungannya, begitu pula dengan Aang yang langsung mengambil tongkatnya. Setelah berhasil mengambil barang-barang mereka, Aang, Katara, dan Sokka langsung terbang untuk melarikan diri. Yep. Wait, my boomerang! Get your scrolls in time to get your staff. Pada siang harinya, mereka tiba di sebuah desa yang sedang merayakan sebuah festival Hari Avatar. Di sana terdapat banyak orang yang menghadiri festival beserta dengan 3 patung besar, yaitu Avatar Kyoshi, Avatar Roku, dan Avatar Aang. Secara mengejutkan, datanglah seorang pria yang membawa obor dan membakar ketiga patung tersebut. Tak hanya membakar ketiga patung Avatar saja, seluruh desa juga bersorak-sorak mengatakan, "Hancurkan Avatar, hancurkan Avatar." Tak tinggal diam saja, Katara pun segera menggunakan pengendalian airnya untuk memadamkan api yang membakar patung. Selain itu, Aang juga naik ke atas patungnya dan langsung menunjukkan dirinya di hadapan semua orang. Melihat sosok Aang, salah seorang petinggi desa bernama Tong Fun mencoba mengusir Aang sambil memberitahu kalau para Avatar telah melakukan hal yang keji di desanya. Salah satu tindakan dari Avatar Kyoshi yang membuat mereka semua marah adalah karena dulu Kyoshi pernah menghabisi pemimpin desa mereka, yakni Chin. Sehingga mereka pun mulai mengutuk Avatar-Avatar selanjutnya seperti Roku dan Aang. Tong mengatakan jika Aang tidak ingin disalahkan, maka ia perlu membuktikannya melalui pengadilan. Aang juga harus patuh kepada aturan yang ada di desa itu, termasuk dengan membayar sebuah jaminan. Setelah Aang menyetujuinya, ia pun langsung dikurung dan ditahan di desa tersebut. The only way to prove your I'll gladly stand trial. How was I supposed to know they wouldn't take water? Oleh karena Aang ditahan, maka yang akan turun tangan dalam menyelidiki bukti pembunuhan yang dilakukan Kyoshi adalah Sokka dan Katara. Tong kemudian membawa mereka berdua ke sebuah tempat yang terdapat jejak kaki milik Kyoshi. Dulu kejadian pembunuhan terhadap Chin terjadi saat matahari terbenam pada 370 tahun yang lalu. Pada saat kejadian pembunuhan itu, Avatar Kyoshi muncul secara tiba-tiba dari kuil dan langsung menyerang Chin hingga membuatnya terhabisi. Setelah tragedi itu, seluruh desa pun bersama-sama mendirikan patung Chin untuk mengenangnya. Untuk mencari bukti lainnya, Katara dan Sokka memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi. And we know that the statue At the same time, that means never set foot in this temple. it's not enough to prove Aang's innocent. Sampai di sana mereka langsung melaporkan kepada Oyagi mengenai tragedi pembunuhan tersebut. Oyagi pun memutuskan untuk membawa mereka ke dalam kuil Kyoshi. Di sana Katara dan Sokka menemukan sepatu milik Avatar Kyoshi yang begitu besar. Menurut Oyagi, Kyoshi adalah Avatar yang memiliki kaki terbesar di antara semua Avatar. Dari bukti sepatu dan penjelasan dari Oyagi, Sokka dan Katara mulai menyadari bahwasanya jejak kaki yang sebelumnya mereka lihat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kyoshi. Pasalnya jejak kaki itu berukuran kecil berbanding terbalik dengan sepatu Kyoshi yang besar. Lalu Oyagi membawa Katara dan Sokka untuk melihat sebuah lukisan yang disebut kelahiran Kyoshi. Lukisan itu dilukis saat matahari terbit dan hari di mana Pulau Kyoshi ditemukan pada 370 tahun yang lalu, tepat di hari yang sama dengan dihabisinya Chin.
Di lukisannya, Sokka melihat kalau bayangan orang-orang yang ada di lukisan menghadap ke timur, yang artinya matahari di barat. Dengan kata lain, lukisan itu sebenarnya dilukis saat matahari terbenam. Dari lukisan itu, Sokka pun menyadari kalau seharusnya Kyoshi bukanlah yang menghabisi Chin. Pasalnya, di hari yang sama dan di waktu yang sama, Kyoshi berada di Pulau Kyoshi dan tidak pergi ke luar pulau. Pada malam harinya, Katara dan Sokka pergi menghadap Tong untuk memberikan pembelaan kepada Avatar. Tong kemudian memberitahu bahwasanya sistem pengadilan di desanya berbeda dengan yang lain. Sistem pengadilan memiliki prosedur yang sederhana, yaitu Tong dan Avatar harus mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi secara bersamaan. Untuk membuktikan dan memutuskan siapa yang bersalah, semuanya ada di tangan Tong sebagai wali kota. Pada keesokan harinya, pengadilan pun dimulai dan Aang mulai memberikan pembelaan di hadapan semua orang. Dalam memberikan pembelaan, Aang bukannya menjelaskan apa yang terjadi pada Kyoshi 370 tahun yang lalu. Ia justru memberikan pembelaan yang ambigu tentang dirinya sendiri. You see, your statue. Painting at sunset. Di sisi yang berbeda di sebuah gua, terlihat Iroh bersama Zuko baru saja membawa makanan dalam barang curian yang begitu banyak. Bukan tanpa alasan Zuko melakukannya karena ia dan Iroh sekarang sudah dibuang oleh negara api, serta menjadi buronan bagi negara api. Lantas Iroh pun mencoba menasihatinya kalau Zuko tidak perlu malu akan kemiskinan dan tidak perlu mencuri hanya untuk mendapatkan kehormatan. Karena sebenarnya ada kehormatan sederhana dalam kemiskinan. Mendengar ucapan pamannya, Zuko memberitahu Iroh bahwasanya tidak ada kehormatan bagi dirinya tanpa Avatar. Iroh sama sekali tidak setuju dengan ucapan Zuko, sebab menurut Iroh menangkap Avatar tidak akan menyelesaikan masalahnya. Untuk sekarang, Iroh hanya bisa menasihatinya agar Zuko tidak berputus asa dan membiarkan dirinya terus berjalan sendiri sambil menyerahkan segalanya kepada instingnya. Kembali kepada Aang, untuk membuat semua orang percaya dengan pembelaan dia, Katara pun mencoba mendandani Aang seperti Avatar Kyoshi. Katara sengaja mendandani Aang layaknya Kyoshi dan berharap kalau Kyoshi benar-benar masuk ke dalam tubuh Aang. Please, if you could just wait one more second. This court finds the... Selang beberapa saat, secara tiba-tiba langit pun mulai gelap dan muncullah angin topan yang merubah Aang menjadi Kyoshi yang sebenarnya. Kyoshi kemudian membenarkan kalau dirinya yang telah menghabisi Chen. Bukan tanpa alasan, Kyoshi bercerita Chen adalah seorang pemimpin yang jahat. Dulu, Chen pernah memperluas pasukannya ke seluruh penjuru benua sampai ke semenanjung yang mendekati Pulau Kyoshi. Di sana, Chen meminta Kyoshi beserta para penduduk Pulau Kyoshi untuk menyerah saja. Tak terima dengan hal demikian, Kyoshi pun memutuskan menggunakan kekuatannya untuk menyerang Chen dan pasukannya dan juga memisahkan semenanjung menjadi dua bagian. Dari kejadian itu terbentuklah Pulau Kyoshi. What just happened? Setelah mendengar penjelasan dari Kyoshi, Aang tetap saja diberikan hukuman berupa roda penghukuman. Di sisi lain terlihat Zuko yang tiba-tiba saja memutuskan untuk berpisah dengan Iroh karena ia merasa tidak memiliki misi dan visi yang sama dengan pamannya. Alhasil Zuko pun langsung pergi sendirian meninggalkan Iroh begitu saja. Sementara itu Aang terlihat sedang menjalani roda penghukuman yang mana ia akan menentukan nasibnya di sebuah roda berputar. Tanpa berlama-lama lagi, Aang mulai memutarkan rodanya hingga pada akhirnya mendapatkan hukuman berupa direbus ke dalam minyak. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja datanglah pasukan negara api yang menjajah dan mengklaim desa itu sebagai desanya. Melihat kedatangan pasukan negara api, wali kota Tong pun memutuskan untuk membebaskan Aang dari dakwaan dan meminta bantuan Aang dalam menghadapi negara api. Tanpa pikir panjang lagi, Aang pun bergegas menyerang pasukan negara api tersebut. Begitu pula dan Katara dan Sokka, mereka berdua juga ikut membantu menghadapi pasukan lawan. Rough Rhino! Boomerang! Sementara itu Aang nampak masih berusaha bertarung melawan pemimpin yang memimpin penyerangan tersebut hingga pada akhirnya Aang berhasil mengalahkannya. Pada malam hari yang sama, seluruh penduduk mulai merayakan Hari Avatar dengan meriah bersama Aang, Katara, dan Sokka. Singkat waktu terlihat Aang yang sedang mengikuti Akademi Guru Yu untuk belajar mengenai pengendalian tanah. Terlihat Aang yang sedang mengikuti Akademi Guru Yu untuk belajar mengenai pengendalian tanah. Baru saja mulai pembelajaran pertama, Guru Yu langsung meminta bayaran kepada Aang jika dia ingin melanjutkan latihannya.
Selesai latihan, Aang secara tak sengaja mendengar diskusi dua murid guru Yu yang sedang membahas tentang turnamen pengendali tanah 6. Padahal demikian, Aang pun menjadi begitu tertarik untuk pergi ke turnamen tersebut dengan tujuan mencari guru untuknya. Oh, a girl. Sampai di sana, turnamen pertandingan tanah 6 pun langsung dibuka oleh seorang pembawa acara bernama Sinfu. Sinfu kemudian menyampaikan aturan dari pertandingannya, yakni untuk menang, seseorang hanya perlu menjatuhkan lawannya saja keluar dari arena. Selesai menyampaikan aturannya, ronde pertama pun dimulai, yaitu pertarungan antara Boulder melawan Big Bad Himpo. Pertarungan pun dimulai dengan serangan dari Boulder ke arah Big Bad Himpo, akan tetapi serangannya itu sama sekali tak mempan terhadap Big Bad Himpo. Lantas Big Bad Himpo pun memberikan serangan balasan dan membuat sebuah gempa untuk menjatuhkan Boulder keluar dari arena. Untung saja Boulder sempat menggunakan pengendalian tanahnya untuk bertahan. Dan menyerah begitu saja, Boulder pun kembali menggunakan pengendalian tanahnya untuk melemparkan Big Bad Himpo keluar dari arena. Alhasil, pada ronde pertama, Boulder berhasil memenangkan pertandingan itu. Selanjutnya, dia harus berhadapan dengan seorang pria negara api dalam ronde keduanya. Baru saja pertandingan dimulai, Boulder dengan mudah melemparkan pria negara api itu keluar dari arena. Dan begitu dia pun berhasil memenangkan ronde keduanya. Kemudian pertarungan demi pertarungan Boulder jalani, dan ia terus-menerus mendapatkan kemenangannya. Hingga pada akhirnya Boulder pun harus melawan sang juara yang mendapatkan julukan sebagai bandit buta bernama Top. Mendengar julukan itu, Aang dan Katara sama sekali tak percaya kalau Top benar-benar buta. Selain itu, Aang seketika menjadi terdiam tak berkata-kata karena ia menyadari kalau perempuan misterius yang ia lihat sebelumnya di rawa pohon beringin memiliki kemiripan dengan Top. Di waktu yang sama, Boulder mulai memasang kuda-kuda dan pergerakannya untuk menggunakan pengendalian tanah. Belum sempat melakukannya, Top dapat dengan cepat membaca gerakan Boulder dan menggagalkan serangannya. Hingga pada akhirnya Top berhasil melemparkan Boulder keluar dari arena dengan pengendalian tanahnya. How did she do that? Selesai bertarung, Sinfu menawarkan ke seluruh penonton sekantung keping emas bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Top. Aang yang sangat tertarik dengan Top memutuskan untuk masuk ke dalam arena dan berhadapan dengannya. Pada saat pertarungannya dimulai, Top menjadi begitu kebingungan untuk membaca gerakan Aang sebab matanya yang buta dan ia hanya dapat mengandalkan pendengarannya saja. Lalu ketika Aang terbang ke belakang Top, Aang langsung menggunakan elemen udaranya yang membuat Top terpental keluar dari arena. Selesai bertarung, Aang mencoba mengejar Top dan memintanya untuk menjadi gurunya dalam pengendalian tanah. Akan tetapi, Top yang tak terima dirinya dikalahkan langsung menolak mentah-mentah permintaan dari Aang. Beberapa saat kemudian, di arena turnamen nampak Boulder sedang pergi bertemu dengan Sinfu. Di sana, Boulder memberitahu Sinfu kalau pada pertarungan antara Aang menghadapi Top, Aang itu sama sekali tidak menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Top. Hal demikian membuat Boulder yakin kalau sebenarnya Aang bekerjasama dengan Top dan Top hanya berpura-pura kalah untuk mendapatkan sekantong keping emas. Di hari yang sama, terlihat Aang, Katara, dan Sokka yang sedang datang ke kediaman keluarga Beifong. Alasan Aang pergi ke sana adalah karena ketika ia berada di rawa hutan beringin, ia sempat melihat seorang perempuan misterius bersama dengan babi terbang dan hanya keluarga Beifong yang memiliki simbol babi terbang. Baru saja mereka masuk ke dalam halaman keluarga Beifong, tiba-tiba saja mereka terciduk oleh Top. Katara kemudian menjelaskan kepada Top kalau Aang adalah seorang avatar dan sekarang sedang membutuhkan seorang guru untuk pengendalian tanah. Top sama sekali tak peduli dan ucapan Katara dan dia pun langsung mencoba mengusir mereka bertiga dan memanggil para penjaga di rumahnya. Guards! Toph, what happened? I got scared. You provision, Toph. Pada malam harinya, keluarga Beifong nampak sedang bertemu dengan guru Yu yang merupakan guru dari Top. Usut punya usut, ternyata Top tidak memberitahukan mengenai kemampuannya dalam pengendalian tanah. Sehingga yang hanya diketahui oleh keluarga dan guru Yu kalau Top itu masih memahami pengendalian tanah tingkat dasar saja. Di sana tiba-tiba saja keluarga Beifong kedatangan tamu yang mengaku sebagai avatar. Lantas keluarga Beifong pun menyambut kedatangan Aang, Katara, dan Sokka dengan cara menjamu makanan. Pada perjamuan itu, Aang mencoba memuji-muji Top dan ingin agar Top mau menjadi gurunya. Guru Yu dan keluarga Beifong menjadi begitu kebingungan karena sepengetahuannya Top masih berada di tingkat dasar. Yes, and sadly, because of her blood. Oh. What's your problem? For dessert then? Selesai perjamuan makan, Top mengajak Aang berjalan di halaman rumahnya sambil memberitahu kalau dirinya terlahir sebagai gadis buta.
Meskipun buta, Top sama sekali tak masalah dengan kekurangannya itu, karena dia dapat merasakan dan melihat segala di sekitarnya dan memanfaatkan kaki serta pengendalian tanahnya. Top sebenarnya ingin pergi bebas semaunya, akan tetapi orang tuanya tidak akan membiarkannya bebas, sebab orang tuanya menganggap Top sebagai orang yang tidak berdaya. Setelah beberapa saat, secara mengejutkan muncullah Sinpu bersama Boulder dan para jagoan turnamen yang mencoba menangkap Aang dan Top. Kids owe me some money. Setelah Aang dan Top diculik, datanglah Katara, Sokka, dan keluarga Beifong yang menyadari kalau putrinya sedang diculik. Di sana mereka menemukan sebuah tulisan yang mencoba meminta bayaran 500 keping emas kepada keluarga Beifong agar putrinya dikembalikan. Setelah itu, ayah Top, Katara, Sokka, dan Guru Yu datang memberikan uang sebanyak 500 keping emas untuk membebaskan Top. Sedangkan Aang, Sinpu berencana akan membawanya ke negara api, karena negara api akan membayar mahal bagi siapa saja yang dapat menangkap Aang. Merasa tak mampu menyelamatkan Aang, Katara dan Sokka pun mencoba meminta bantuan kepada Top. Mendengar permintaan itu, Top pun menjadi luluh hatinya dan bersedia menyelamatkan Aang. Lalu Top sendiri langsung menggunakan kekuatan pengendali tanahnya untuk menyerang seluruh jagoan turnamen, sampai membuat sebuah asap yang sangat tebal. They're mine. Di dalam asap itu, Top mulai menyerang satu persatu musuhnya hingga membuat mereka terlempar keluar dari arena. Sementara itu, Katara dan Sokka terlihat sedang berusaha mengeluarkan Aang dari jeruji logam yang mengurungnya. Sesudah mengeluarkan Aang dari kurungannya, nampak Top sedang berhadapan dengan 3 jagoan turnamen termasuk Boulder dan Big Bad Himpo. Hingga pada akhirnya yang tersisa hanyalah Sinpu saja. Your daughter's amazing. Pada saat itu, Sinpu mulai melepaskan serangan beruntun ke arah Top. Akan tetapi semua serangannya berhasil ditahan oleh Top. Setelah itu, Top dengan sangat cepat memberikan serangan balasan yang membuat Sinpu terlempar. Beberapa saat kemudian, selepas pertarungan Top, ayahnya secara tiba-tiba merasa bahwa Top bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Karena ia terlalu membebaskan Top. Lantas ia pun memutuskan untuk memberikan penjagaan ketat selama 24 jam per hari untuk mengawasi dan menjaga Top, supaya dia itu tidak melakukan sesuatu secara diam-diam lagi. Di waktu yang sama, Aang, Katara, dan Sokka diusir oleh ayah Top dari kediaman keluarganya. Setelah beberapa saat, sewaktu mereka bertiga yang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Top datang untuk ikut berpetualang bersama mereka. Selepas Top pergi bersama Aang, Katara, dan Sokka, ayah Top nampak sedang memanggil Sinpu dan Guru Yu. Di sana ayah Top bersedia memberikan keping emas dalam jumlah banyak selama Sinpu dan Guru Yu dapat membawa Top kembali ke kediaman keluarga Beifong. Pada keesokan harinya, terlihat Zuko tiba di sebuah desa di wilayah dari kerajaan tanah. Di sana, Zuko diajak oleh seorang bocil bernama Lee untuk makan bersama di kediaman keluarganya. Sesampai di sana, ibu dari Lee menawarkan Zuko untuk mampir sebentar membantu ayah Lee, yakni Gansu, lalu makan bersama. Sewaktu Zuko sedang membantu Gansu bertukang, tiba-tiba saja Zuko mulai teringat akan masa kecilnya bersama dengan ibunya. Saat itu dulu Zuko pernah diajak oleh Azula untuk bermain bersama dan Ty Lee dan Mei. Azula sengaja mengajak Zuko bermain karena Azula tahu kalau sebenarnya Mei menyukai Zuko. You won't have to. Cartwheeling's not I don't want to play with you. for us to spend time together. I think it's a good idea to play with your sister. Flop the other person's head, like this. They're so cute together. Selesai bermain, ibu Azula dan Zuko yaitu Ursa membawakan sebuah surat dari paman mereka Iroh yang sedang bertugas menyerang kota Ba Sing Se. Tak hanya mendapatkan surat saja, Iroh juga memberikan 2 hadiah berupa belati mutiara untuk Zuko dan sebuah boneka untuk Azula. Perlu diketahui pada saat itu Raja Negara Api adalah Raja Api Azulon, yaitu Raja Negara Api sebelum Ojai. Penerus dari Raja Api Azulon sebagai Raja Negara Api sebenarnya adalah Iroh dan bukanlah Ozai. Kembali ke masa sekarang, pada malam hari ketika Zuko sedang tertidur, secara diam-diam Lee mengambil pedang milik Zuko dan mencoba menggunakannya untuk berlatih pedang sendirian. Selang beberapa saat, tiba-tiba Zuko datang dan langsung mengajarinya teknik dasar dalam berpedang. Pada keesokan harinya, secara tiba-tiba, beberapa preman kota datang menghampiri kediaman keluarga Lee. Baru saja tiba, pemimpin preman yang bernama Gao memberitahu kalau kakak dari Lee atau anak pertama dari Gansu yakni Sensu telah tertangkap oleh negara api. Di waktu yang sama, Zuko sekilas teringat akan ingatan masa kecilnya.
ketika ia mendengar kabar mengenai tewasnya putra tunggal dari Iroh yang bernama Luten. Kemudian Zuko pun mulai melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum itu, Zuko sempat memberikan pisau pemberian Iroh kepada Lee. Selama perjalanannya, Zuko kembali teringat akan masa kecilnya. Ketika Iroh kehilangan putra tunggalnya akibat kematian Luten, Iroh menjadi begitu terpukul hingga membuatnya kalah dalam peperangan di kota Ba Sing Se. Setelah itu, Ozai, Ursa, Azula, dan Zuko diminta untuk menghadap kepada Raja Api Azulon. Pada pertemuan itu, Ozai menanyakan kepada kedua anaknya mengenai bagaimana bisa kakek buyut mereka, yaitu Sojen, memenangkan pertempuran dihantui. Padahal Sojen kalah jumlah dalam peperangannya. Azula menjelaskan meskipun Sojen kalah jumlah dalam segi pasukan, tapi Sojen mampu dengan cerdik dalam memperhitungkan kelebihannya. Kemudian Ozai meminta Azula untuk menunjukkan gerakan-gerakan barunya di hadapan Raja Api Azulon. Merasa iri dan Azula, Zuko pun mencoba menunjukkan kekuatannya, akan tetapi dia gagal melakukannya. No, someone who keeps fighting even though it's... Lalu Ursa, Zuko, serta Azula pun diminta keluar dari ruangan Api Azulon dan hanya tinggal Ozai sendirian. Selepas istri dan anaknya pergi, Ozai meminta ayahnya atau Azulon agar mencabut hak anak sulung yaitu Iroh dan memberikan tahta Raja Api kepada dirinya. Padahal demikian, Azulon menjadi begitu emosi dan menolaknya, karena Azulon tidak akan memberikan tahta Raja Api ke siapapun terkecuali ke Iroh. Terlebih lagi, Iroh itu baru saja kehilangan anak sulungnya. Kembali ke masa sekarang, nampak istri Gansu memberitahu setelah Gansu pergi, para preman kota kembali berdatangan ke kediamannya. Saat para preman kota berdatangan, Lee langsung mengancam mereka semua dengan pisau yang diberikan oleh Zuko sebelumnya. Hasil, setelah melihat pisau pada Lee, para preman kota pun langsung pergi menculik Lee ke kota. Singkat waktu pada sore harinya, terlihat Zuko sendirian kembali ke kota untuk menolong Lee. Sampai di sana, Zuko mulai menyerang satu persatu dari preman-preman kota tersebut. Sampai hanya misalkan pemimpin preman yaitu Go. You think you are telling us? But I know who you are. Freeloaders, abusing your power. You don't want Lee in your army. Selepas anak buahnya dikalahkan, Go pun mencoba menyerang Zuko dan menggunakan pengendalian tanahnya. Seluruh serangan dari Go berhasil membuat Zuko begitu kewalahan untuk menahannya, karena Zuko itu sama sekali tidak menggunakan elemen apinya. Di tengah-tengah pertarungannya, Zuko sempat teringat akan kenangan Tahir bersama ibunya. Setelah mengingatnya, Zuko bangkit dan langsung menggunakan elemen apinya untuk menyerang Go. Akibatnya, Go sama sekali tidak dapat melawan Zuko, hingga pada akhirnya Go pun dikalahkan. Name is Zuko. Setelah melihat elemen api dari Zuko, Lee dan ibunya pun dengan perasaan marah segera pergi meninggalkan Zuko. Di waktu yang sama, Zuko kembali teringat akan masa kecilnya, tepat di hari kematian Azulon dan menghilangnya Ursa. Pada hari kematian Azulon, seluruh pasukan dan bangsawan hadir dalam pemakamannya. Azulon dikenal sebagai seorang yang tidak kenal takut dalam pertarungan besar, dan juga sang penakluk Provinsi Husin yang tidak terkalahkan. Sebelum pengangkatan Raja Api baru, salah seorang tetua mengatakan kalau Raja Api yang baru saja dipilih sesuai dengan khasiat dari Azulon yaitu adalah Ozai. Lantas Ozai pun mulai diangkat menjadi Raja Api untuk menggantikan ayahnya yang telah menjabat sebagai Raja Api selama 23 tahun. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.